Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 di mata kuliah program Language 1. Di sini kami dari kelas A. Dan adapun untuk tugas akhirnya, yaitu tugas akhir yang kami buat, itu kami membuat tentang website tentang wisata-wisata yang ada di Banten. Adapun untuk judul website yang kami buat itu kami buat webcitrabanten.site, di mana di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Rizal Fauji atau saya sendiri. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini. Kemudian Muhammad Restu Zikri Nofdian, kemudian Ahmad Nurdin, Alia Fauzi Aziza, dan Tubagus Torik Akbar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan penjelasan lebih rinci yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Tubagus Torik Akbar, dipersilakan. Baik, izin menjelaskan. Apakah itu citrabanten.site? Nah, citrabanten.site adalah sebuah web yang menyuguhkan informasi terkait wisata yang ada di Provinsi Banten. Informasi yang ditawarkan berupa deskripsi singkat tempat wisata, rekomendasi penginapan, harga tiket, galeri, dan wisata kuliner terdekat. Tentunya kami juga mempunyai alasan tersendiri untuk mengangkat tema ini, yaitu karena Provinsi Banten merupakan tempat yang memiliki banyak wisata, namun informasinya terpisah antara akomodasi, alamat, dan sebagainya. Maka kami satukan di dalam sebuah web agar wisatawan domestik lainnya mudah mendapatkan informasi terkait wisata yang ada di Banten. Selanjutnya, bahasa pemrograman yang dipakai dalam proyek kali ini ada 3, yaitu yang pertama ada HTML atau Hypertext Markup Language, merupakan bahasa pemrograman dasar yang digunakan untuk membuat halaman web. HTML ini digunakan karena bisa menampilkan data baik berupa teks maupun gambar di situs web yang telah dibuat sebelumnya. Website jika hanya HTML saja tidaklah menarik karena akan monoton. Untuk pendukungnya maka menggunakan CSS dan JS. CSS atau Cascading Style Sheet merupakan bahasa pemrograman untuk mengendalikan tampilan seperti warna, gambar, spasi, dan sebagainya, atau bisa dikatakan sebagai mendesain web. Bahasa pemrograman ini tidak berdiri sendiri, makanya HTML dan CSS sering digunakan bersamaan. Selanjutnya ada JS atau JavaScript. Sama seperti CSS tidak dapat berdiri sendiri, JavaScript bergantung dengan CSS dan HTML. JS atau JavaScript ini bertugas untuk mengatur logika validasi untuk membuat tampilan website lebih dinamis sehingga tampilannya lebih hidup. Dalam website kami, pengaplikasian JavaScript dapat dilihat pada beberapa gambar yang ditampilkan dengan menggunakan slide. Selanjutnya juga di antara 3 bahasa pemrograman tersebut, HTML merupakan bahasa pemrograman utama dengan CSS dan JavaScript sebagai penunjang agar website terlihat lebih hidup dan enak dilihat. Selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode program yang ada di dalam web Citra Banten. Saya masuk ke dalam folder index.html, kemudian di run. Di dalam folder index.html itu terdapat tampilan-tampilan yang akan muncul di dalam website Citra Banten. Nah, yang pertama itu ada yang kita memasang elemen div sendiri untuk mengatur tampilan layout di dalam indeks. Kemudian dilengkapi dengan beberapa CSS yang kami sudah siapkan. Nah, dibantu dengan
dibantu dengan framework Bootstrap yang membantu di dalam mempercantik tampilan web kami. Kemudian dalam JavaScript kita juga memasang beberapa query yang bisa mendukung animasi di dalam web kami. Berikut beberapa folder yang sudah kami siapkan yang mendukung di dalam fitur web kami. Di sini ada beberapa file CSS, kemudian fonts yang bisa mengatur beberapa fungsi font yang mendukung di dalam tampilan website. Nah, di HTML sendiri, dan juga JavaScript yang mengatur beberapa query dan juga animasi tampilan yang ada di web kami. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ahmad Nurdin yang ingin menjelaskan mendemonstrasikan website kami. Baik, selanjutnya di sini saya akan memperagakan sebagai user. Nah, di web kami di sini ada beberapa navigasi. Yang pertama itu ada home, ada wisata, ada galeri, ada service, dan juga kontak. Di halaman home ini berisi tentang deskripsi Provinsi Banten. Yang selanjutnya ada wisata. Nah, di sini berisi tentang destinasi-destinasi wisata yang ada di web kami. Selanjutnya ada galeri. Nah, di galeri ini berisi tentang foto-foto destinasi wisata yang ada di web ini. Dan juga di sini juga karena kami menggunakan JavaScript, jadi foto-fotonya auto nge-slide sendiri, atau bisa juga kita slide sendiri menggunakan navigasi yang ada di sini. Selanjutnya bagian wisatanya, di sini berisi tentang deskripsi sejarah, ada alamat, ada harga tiket, ada kuliner terdekat atau makanan khas terdekat, dan ada rekomendasi dan harga penginapan atau hotel. Di web kami berisi destinasi yang ada di web kami. Yang pertama ada Pantai Sawarna, yang kedua ada Negeri di Atas Awan, selanjutnya ada Baduy, ada Pantai Tanjung Lesung, ada Taman Nasional Ujung Kulon, ada Pulau Pucang, dan yang terakhir ada Karangbokor. Selanjutnya kita ke service. Nah, di service ini berisi tentang penawaran jasa travel, dan juga ada beberapa gambaran destinasi wisatanya. Selanjutnya ada beberapa fitur, pengenalan fitur. Yang pertama ada aplikasi yang sederhana, yang kedua ada layanan profesional, yang ketiga ada dukungan, selanjutnya ada pelayanan yang ramah, ada testimoni dan juga ulasan positif. Dan yang terakhir ada kontak. Nah, kontak ini berfungsi untuk jika ada user yang ingin bertanya atau ingin menggunakan jasa travel, maka bisa diinputkan di sini. Yang pertama memasukkan nama, selanjutnya memasukkan email, masukkan subjek atau topik, dan juga pesan. Dan yang terakhir di sini ada footer berisi tentang kami, ada info tentang kami, dan juga sosial media kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu saja ya kurang dan lebihnya untuk proyek akhir kami dari kelompok 7. Mungkin sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu ya, di mana di website tersebut itu hanya sebagai contoh saja. Jadi tidak semua wisata-wisata di Banten kami masukkan. Itu hanya sebagai gambaran kasarnya saja. Jadi hanya beberapa wisata yang ada di Banten yang kami masukkan. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.